Dari 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 45. Pada awal pertemuan tadi dia lupa. Akan tetapi sekarang dia teringat bahwa dia pernah bertemu dengan wanita ini. Pada saat itu dia menyamar sebagai Han Lo Jin yang berkumis dan berjenggot. Hahaha, Tok Sim Moni, kau kira aku tidak mengenal kalian? Dan engkau adalah Sim Ki Leong yang pernah menjadi murid pendekar sadis itu, bukan? Hahaha, siapa bilang kalau keadaanku kalah? Lihat di belakang kalian. Tentu saja Ji Sun Bi dan Sim Ki Leong terkejut bukan main mendengar betapa orang tua itu telah mengenal mereka, dan sesudah mereka memutar tubuh, ternyata di sana sudah terdapat puluhan orang berpakaian seragam prajurit pengawal yang sudah siap dengan busur dan anak panah. Siapa? Siapakah engkau? Sim Ki Leong bertanya. Kaget bukan main. Hahaha, kalau aku menghendaki, dapat saja aku mendatangkan ratusan orang prajurit pengawal. Aku adalah seorang perwira pengawal yang mengepalai ribuan orang prajurit. Nah, sekarang kalian masih berkepala besar dan tidak mau mengaku apa maksud kalian mencari perwira Tanggan dan Ang Hongchu? Tiga orang muda itu saling pandang dan mereka sungguh terkejut bukan main. Mereka tidak menduga siapa adanya perwira yang lihai ini, yang ternyata sudah mengenal Ji Sun Bi dan Sim Ki Leong. Melihat bahwa agaknya perwira itu belum mengenal dirinya, Chun Sek lalu berkata dengan sikap hormat. Chiang Kun, maafkan sikap kami tadi karena tidak mengenalmu. Baiklah kujelaskan bahwa sebetulnya yang berkepentingan dengan An Hongchu adalah aku pribadi. Aku mempunyai urusan pribadi yang sangat penting dengan Ang Hongchu, karena itulah maka aku mencari dia dan kalau Chiang Kun tahu di mana dia, tolong memberitahu kepadaku. Tadinya Tang Bun An masih menaruh curiga terutama kepada pemuda tinggi besar yang pandai ilmu silat Chin Ling Pai itu, akan tetapi setelah dia teringat kepada Ji Sun Bi dan juga Sim Ki Leong sebagai dua orang muda yang berpihak pada golongan sesat, bahkan juga pernah membantu pemberontakan golongan hitam yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo, maka hatinya terasa lega. Jelas bahwa dua orang semacam Ji Sun Bi dan Sim Ki Leong itu dapat ditariknya menjadi pembantu atau sekutu yang bisa diandalkan. Adapun pemuda tinggi besar yang mencari Ang Hongchu ini, walaupun dia belum mengenalnya, tetapi agaknya dia pun sahabat dua orang muda sesat itu. Kalau begitu, marilah kita berbicara di dalam. Urusan pribadi tidak sepantasnya dibicarakan di luar. Karena maklum bahwa kini keadaan mereka bertigalah yang berada di bawah ancaman bahaya kalau sampai mereka menentang, maka tiga orang muda itu lalu mengikuti Tang Bun An memasuki pondok itu. Ang Hongchu lalu mempersilakan tiga orang tamu itu duduk di ruangan tamu. Adapun dia sendiri memasuki kamarnya. Tak lama kemudian dia keluar kembali dan kini sudah berpakaian sebagai seorang perwira sehingga tiga orang muda itu semakin percaya kepadanya. Nah, orang muda, sekarang kita dapat bicara di sini sehingga tidak ada orang luar yang mendengarkan kita. Katakanlah kenapa engkau mencari Ang Hongchu, dan urusan pribadi penting apa yang kau miliki terhadap dia. Ceritakan saja terus terang. Baru nanti aku akan memberitahukan di mana adanya Ang Hongchu yang kau cari-cari itu. Chun Sek ini merasa bahwa tidak ada gunanya lagi dia merahasiakan dirinya. Agaknya perwira itu boleh dipercaya, dan tentu dia benar-benar tahu di mana adanya Ang Hongchu, karena sikapnya terhadap mereka bertiga tidak memusuhi. Kalau memang dia bermaksud buruk, tentu semenjak tadi dia sudah mengerahkan anak buahnya lebih banyak lagi untuk menangkap mereka bertiga. Baiklah aku mengaku terus terang saja. Chiang Kun. Aku mencari Ang Hongchu karena dia adalah ayah kandungku. Semenjak kecil aku selalu mencarinya, maka ketika mendengar di sini ada seorang perwira Syekh Tang mengaku putra Ang Hongchu, aku segera mencari ke sini, ditemani oleh mereka ini. Biarpun dia terkejut mendengar pengakuan pemuda tinggi besar itu, Tang Bun An tetap bersikap tenang. Dia memang tahu bahwa perbuatannya selama ini sudah membuahkan keturunan di mana-mana. Dan tentu saja dia tidak tahu siapa di antara para wanita yang menjadi korbannya, yang kemudian melahirkan seorang keturunan darinya. Mula-mula muncul Tang Hai atau Hai Hai yang sangat lihai itu, yang mengaku sebagai putranya. Namun pemuda ini kemudian menjadi musuh besarnya yang paling ditakutinya karena harus diakuinya bahwa selama ini belum pernah dia bertemu tanding sekuat dan selihai Hai Hai. Kemudian muncul Tang Gan yang juga mengaku sebagai putranya. Putra ini terpaksa dia korbankan demi mencari kedudukan tinggi bagi dirinya sendiri. Akan tetapi diam-diam dia telah membebaskan putranya itu dari hukuman buang, dan memberinya bekal. Tang Gan bukan apa-apa kalau dibandingkan Hai Hai,
tidak mempunyai ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi kini muncul pemuda ini yang mengaku putranya pula. Dan pemuda ini pun amat lihai, bahkan agaknya menjadi murid Chin Ling Pai. Walaupun tingkat kepandaian pemuda ini belum sehebat Hai Hai. Orang muda, jangan engkau sembarangan saja mengaku sebagai putra Ang Hongchu, katanya dengan suara yang tegas dan kaku. Kalau engkau benar putra Ang Hongchu, lalu apa buktinya dan apa tandanya? Chun Sek cepat menanggalkan kalungnya. Kalung dengan mainan seekor kumbang merah, kemudian memperlihatkannya kepada Tang Bun An. Inilah bukti dan tanda itu, juga nama keturunan Kutang, Tang Chun Sek. Ibuku Syekh Hoa, berasal dari dusun Liok Chiu di provinsi Shantung. Ibuku ditinggalkan begitu saja oleh Ang Hongchu setelah dia mengandung. Ibu yang mengatakan kepadaku bahwa ayah kandungku adalah Ang Hongchu, Syekh Tang, dan benda ini pemberian ayah kandungku. Nah, Chiang Kun, setelah aku dapat memperlihatkan bukti, maka kuharap Chiang Kun suka memberitahu di mana adanya Ang Hongchu. Tang Bun An menghela napas panjang, lantas memandang kepada tiga orang muda itu. Semenjak nama besar Ang Hongchu dikenal di dunia Kang Ou, tak seorang pun pernah dapat melihat wajahnya. Bahkan anak-anaknya sendiri pun tak akan dapat mengenalnya. Hanya aku yang mengetahui rahasianya. Akan tetapi dia sudah memberitahu kepadaku bahwa dia berencana untuk muncul di dunia Kang Ou dengan terang-terangan sesudah dia mendapatkan sekutu dan kawan-kawan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Melihat kalian bertiga adalah orang-orang yang memiliki kepandaian, kukira dia akan suka menerima kalian. Akan tetapi, tentu saja aku harus lebih dahulu mendapat kepastian dari kalian apakah kalian akan suka bekerja sama dengan Ang Hongchu. Bekerja sama dalam hal apa? Sim Ki Leong bertanya. Dia ingin membangun sebuah kekuatan besar untuk menguasai dunia Kang Ou, untuk menundukkan dan menaklukkan perkumpulan-perkumpulan besar di dunia Kang Ou dan mengangkat diri menjadi Bengcu, pemimpin rakyat. Bagaimana pendapat kalian bertiga? Kebetulan sekali, seru Ji Sun Bi girang. Kami bertiga memang sedang mencari sekutu pula, sesudah perkumpulan kami dihancurkan oleh musuh. Tentu saja aku setuju sekali. Aku pun setuju untuk bekerja sama asalkan dia bisa menghargai kemampuanku, kata Sim Ki Leong. Aku sendiri dengan senang hati akan membantu Ang Hongchu, karena sudah sejak kecil aku merindukan ayah kandungku dan aku akan berbahagia sekali kalau dapat membantu ayah, kata Tang Chun Sek. Bagus. Kalau begitu nanti malam aku akan memberitahukan dia, dan akan kubujuk dia agar datang menemui kalian. Sekarang harap kalian beristirahat dulu. Kalian dapat mandi dan beristirahat, kemudian malam nanti kita akan makan malam dan dalam kesempatan itu mungkin sekali Ang Hongchu akan hadir di tengah-tengah kita. Nanti dulu, Chiang Kun, ada satu hal yang membuat kami penasaran. Bagaimana engkau dapat mengenal aku dan Toksi Molly? Pernahkah kita saling jumpa? Dan siapakah nama Chiang Kun? Tanya Sim Ki Leong yang merasa penasaran. Tang Bun An bangkit dan tersenyum. Nanti saja akan kuceritakan semua. Dia bertepuk tangan dan masuklah 5 orang prajurit pengawal. Antarkan 3 orang tamu ini ke kamar masing-masing dan layani mereka baik-baik. Nah, sampai jumpa malam nanti di ruangan makan, katanya kepada 3 orang tamunya lantas dia pun meninggalkan ruangan itu. Dengan hati penuh pertanyaan, maka 3 orang muda itu terpaksa mengikuti para prajurit pengawal yang mengantar mereka ke 3 buah kamar yang terletak di bagian belakang pondok yang ternyata cukup luas itu. Ketika para prajurit itu hendak mengundurkan diri, Ji Sun Bi yang masih merasa penasaran cepat memegang lengan seorang di antara mereka dan tersenyum manis kepadanya. Sobat yang tampan, tolong beritahu, siapa sih namanya komandanmu tadi? Sejenak prajurit itu memandang wajah yang cantik itu dengan penuh rasa kagum dan bibir tersenyum, akan tetapi sikapnya langsung berubah tegas dan dia pun berkata, bagi kami beliau adalah Chiang Kun dan kami tidak mengetahui nama lain. Setelah berkata demikian dia membalikkan tubuh dan pergi dari situ. Memang Tang Bun An sudah memesan kepada semua anak buahnya supaya mereka itu tidak pernah menyebut namanya dan merahasiakan dirinya. Perintah ini disertai ancaman hukuman berat. Sialan, gerutu Ji Sun Bi kepada 2 orang temannya. Kalau tidak ingat urusan Chun Sek tentu sudah kubeku prajurit tadi dan kupaksa dia mengakui siapa nama komandannya. Aku merasa seperti anak kecil dipermainkan saja. Sabarlah, Molly. Bukankah kita memang berniat untuk mencari sekutu yang kuat agar kita dapat bangkit kembali? Kalau memang Ang Hongchu menghendaki semua rahasia ini, apa salahnya?
Dan aku melihat bahwa memang dia telah memiliki kedudukan yang kuat, kata Sim Ki Leong. Bagaimana engkau bisa tahu? Kata Tang Chun Sek, lihat saja. Dia sudah dapat mempengaruhi Chiang Kun itu untuk bekerja sama dengan dia. Dan nampaknya perwira itu benar-benar taat kepadanya. Memiliki perwira kerajaan yang mengepalai ribuan orang prajurit pengawal, itu sudah hebat namanya. Agaknya aku akan suka sekali bekerja sama dengan Ang Hongchu. Mereka pun tidak akan menanti terlalu lama karena hari sudah sore. Dan mereka dilayani dengan amat baik. Para prajurit pelayan itu menyediakan air cukup banyak untuk mandi, juga air teh dan arak. Setelah hari menjadi gelap, tibalah saat yang amat ditunggu-tunggu oleh mereka bertiga, terutama sekali oleh Chun Sek. Pemuda ini sudah ingin sekali dapat bertemu dengan ayah kandungnya yang namanya amat tersohor di dunia Kangou itu. Seorang prajurit datang memberitahu bahwa mereka diundang ke ruangan makan untuk makan malam. Karena maklum bahwa prajurit di sana memang diharuskan menutup mulut, tanpa banyak bertanya lagi mereka bertiga mengikuti prajurit itu memasuki sebuah ruangan makan yang cukup besar. Di situ ada sebuah meja makan bundar besar yang dikelilingi 8 buah bangku, namun tidak nampak ada orang di situ. Prajurit itu lantas mempersilakan mereka bertiga duduk menghadapi meja makan itu. Sesudah prajurit itu pergi, tidak lama kemudian perwira tua yang menjadi tuan rumah itu memasuki ruangan makan dengan wajah berseri. "Selamat malam," katanya gembira. "Apakah kalian mendapatkan pelayanan yang cukup baik?" "Terima kasih, Chiang Kun," kata Chun Sek. "Akan tetapi, mana dia yang bernama Ang Hongchu?" "Hahaha, engkau nampaknya tidak sabar benar untuk dapat bertemu dengan ayahmu, orang muda. Aku sudah menyampaikan keinginan kalian untuk bertemu dengan dia. Juga telah kusampaikan bahwa kalian bertiga suka untuk membantu dia sebagai seorang calon bengcu. Akan tetapi dia minta agar kalian suka bersumpah setia lebih dahulu sebelum dia muncul. Karena itu kuharap kalian suka mengucapkan sumpah itu di hadapanku sebagai wakilnya. Bagaimana pendapat kalian? Toksi Moli Jisunbi adalah seorang wanita iblis, seorang tokoh kaum sesat yang tidak pantang melakukan kejahatan macam apapun. Juga tidak pantang untuk mengucapkan sumpah palsu. Maka dia pun sama sekali tak merasa keberatan karena baginya, sumpah dapat saja setiap saat dilanggar, seperti juga janji." Melihat Ji Sunbi mengangguk setuju, Sim Ki Leong yang pengalamannya belum begitu banyak juga mengangguk. Bagi Tang Chun Sek, tentu saja sama sekali tidak berkeberatan untuk bersumpah setia kepada ayah kandungnya sendiri. Dengan petunjuk Tang Bun An, mereka lalu bersumpah, seorang demi seorang. "Aku bersumpah bahwa aku akan taat dan setia kepada Ang Hongchu, juga membantu dia sebagai bengcu. Kalau aku melanggar sumpahku ini, biarlah aku mati di ujung pedang." Sesudah mereka bersumpah seorang demi seorang, Tang Bun An tertawa, kemudian dia mempersilakan mereka bertiga untuk duduk. "Sekarang kalian duduklah dengan tenang. Aku akan mengundang Ang Hongchu datang ke sini." Tiga orang itu tentu saja merasa tegang sekali dan mereka mengikuti tuan rumah dengan pandang mata mereka. Tang Bun An menghilang ke ruangan lain sebelah dalam dan ada 10 menit lamanya tiga orang tamu itu menunggu dengan jantung berdebar. Seperti apakah gerangan orang yang berjuluk Ang Hongchu itu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ji Sunbi sendiri yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman di dunia Kangou, yang hampir mengenal seluruh tokoh Kangou, harus mengakui bahwa dia sendiri juga baru mengenal nama Ang Hongchu saja, belum pernah melihat orangnya. Seorang Jai Huacat, penjahat pemetik bunga, yang sangat lihai dan juga licik bukan kepalang sehingga para pendekar pun tidak pernah mampu memegang ekornya. Tidak seorang pun pernah dapat melihat mukanya. Dan kini, tokoh besar itu akan muncul dan memperkenalkan diri kepada mereka. Akhirnya muncullah seorang lelaki dari ruangan sebelah dalam itu. Dia melangkah keluar dengan sikap tenang sekali, dan setiap gerak-geriknya tak pernah terlepas dari pandang mata tiga orang muda itu. Dia seorang pria yang usianya 50 tahun lebih, tubuhnya sedang dan tegak, agak besar di bagian dada sehingga nampak gagah. Wajahnya yang dihias kumis dan jenggot yang terpelihara rapi itu terlihat tampan, sepasang matanya mencorong dan berseri-seri, mulutnya terhias senyum mengejek. Pakaiannya rapi, dengan rompi sutera. Pendeknya laki-laki setengah tua ini amat menarik dan sama sekali tidak terlihat sebagai seorang penjahat yang menakutkan, bahkan sebaliknya dia pantas menjadi seorang pria terpelajar dan hartawan yang penampilannya pasti akan menarik hati banyak wanita.
Kalau Tang Chun Sek memandangnya dengan mata terbelalak dan ragu apakah benar pria ini Ang Hongchu, ayah kandung yang sejak kecil dirindukannya. Sebaliknya Ji Sun Bi dan Sim Ki Leong terkejut bukan main sehingga mereka telah bangkit berdiri dari tempat duduk mereka. Aku pernah melihatnya, kita sudah pernah saling bertemu, kata Sim Ki Leong yang lupa-lupa ingat sambil mengamati wajah itu. Tentu saja, kata Ji Sun Bi, bukankah engkau ini Han Lo Jin? Benar, Han Lo Jin. Kini Sim Ki Leong teringat akan semua peristiwa yang terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ketika itu dia membantu Lam Hai Giamlo yang menghimpun kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan muncullah orang ini, yang pada waktu itu mengenakan pakaian orang suku Hui, menunjukkan kepandaian untuk membantu gerakan Lam Hai Giamlo. Orang itu memang lihai sekali dan dia mengaku bernama Han Lo Jin. Akan tetapi kemudian ternyata dia malah mengkhianati Lam Hai Giamlo karena dia memihak pemerintah. Han Lo Jin, jadi engkau inikah Ang Hongchu? Toksimoli Ji Sun Bi berseru, masih terheran-heran. Toksimoli, matamu benar-benar tajam dan ingatanmu kuat sekali. Aku memang Han Lo Jin yang dahulu pernah kalian lihat itu. Dan untuk pertama kali selama hidupku, kini di hadapan kalian aku mengaku bahwa akulah Ang Hongchu. Suara orang itu tenang sekali, agak dalam dengan logat barat dan agak asing seperti cara bicara orang Hui. Tapi, benarkah engkau adalah Ang Hongchu? Benarkah engkau ini adalah ayah kandungku? Tang Chun Sek bertanya, tentu saja penuh keraguan karena bagaimana dia dapat yakin bahwa pria ini benar ayah kandungnya? Han Lo Jin tersenyum lebar, matanya terpicing ketika dia tersenyum lebar. Engkau yang bernama Tang Chun Sek? Engkau masih meragukan bahwa aku Ang Hongchu? Nah, kau lihat ini. Dia mengeluarkan seuntai kalung dari untaian benda-benda perhiasan yang persis seperti sebuah yang dimiliki pemuda itu. Lebih dari 30 buah perhiasan tawon terikat pada tali itu. Melihat ini, lenyaplah keraguan dari hati Chun Sek dan dia pun segera menjatuhkan diri berlutut menghadap ayahnya. Ayah, katanya sambil memberi hormat. Han Lo Jin masih tersenyum, walaupun senyumnya mengandung keharuan. Baru sekali ini dia merasakan diberi hormat oleh seorang anak, diakui sebagai ayah. Anak yang pertama kali dijumpainya adalah Tang Hai, akan tetapi anak itu malah memusuhinya dan nyaris saja membunuhnya. Duduklah, Chun Sek, dan sekarang, setelah aku menerima kalian bertiga sebagai sekutu dan pembantuku seperti yang sudah kalian sumpahkan di hadapan perwira tadi, aku ingin tahu bagaimana engkau dapat memainkan ilmu-ilmu silat dari Chin Ling Pai, Chun Sek. Apa hubunganmu dengan Chin Ling Pai? Ayah, selama bertahun-tahun aku menjadi murid Chin Ling Pai. Sesudah gagal menguasai kedudukan ketua Chin Ling Pai karena dikalahkan oleh Chia Kui Hong, maka aku kemudian meninggalkan Chin Ling Pai. Aku bertemu dengan Toksimoli Ji Sun Bi dan juga Sim Ki Leong yang menjadi pangcu, ketua, dari Kim Lian Pang, lalu aku membantu mereka. Akan tetapi perkumpulan kami dikeroyok oleh banyak perkumpulan lain sehingga kami terpaksa melarikan diri. Apa? Kalian bertiga bergabung tetapi masih dapat dikalahkan perkumpulan lain? Tanya Han Lo Jin dengan heran. Pasti kami tidak akan kalah kalau tidak muncul 2 orang jahanam itu, kata Sim Ki Leong marah, Pek Han Siong dan Hai Hai itu. Ah, Han Lo Jin berseru kaget, kiranya mereka? Jangan khawatir, setelah kini kalian bergabung dengan kami, maka kita bersama akan sanggup melawan siapapun juga dan menghancurkan musuh-musuh yang berani mengganggu kita. Akan tetapi, Han Lo Jin, Sim Ki Leong berkata akan tetapi ucapannya dipotong dengan cepat dan galak oleh Han Lo Jin. Jangan sebut aku dengan nama samaran itu. Mulai sekarang juga kalian harus menyebut Bengcu kepadaku. Engkau juga, Chun Sek. Ucapannya itu berwibawa sekali sehingga Chun Sek sendiri terpaksa menunduk, meskipun hatinya tersinggung karena sebagai putra dia tidak diperbolehkan menyebut ayah. Baiklah, Bengcu, aku ingin bertanya, di mana adanya perwira tadi? Dia adalah seorang pembantumu yang utama, bukan? Kenapa tidak disuruh hadir di sini? Nanti dulu, nanti akan kupanggil dia ke sini. Akan tetapi sebagai Bengcu kalian, aku ingin mendengar riwayat kalian masing-masing. Aku sudah mendengar bahwa Chun Sek adalah seorang murid Chin Ling Pai yang pandai sehingga dia bisa kuandalkan. Tetapi bagaimana dengan engkau, Toksimoli dan engkau pula, Sim Ki Leong? Pada waktu aku berada di antara para pembantu Lam Hai Giamlo dahulu itu,
Aku hanya mendengar bahwa Qi Liong adalah seorang murid dari pendekar sadis. Benarkah itu? Dan kenapa pula engkau pergi meninggalkan Pulau Teratai Merah? Qi Liong segera menjawab sejujurnya. Memang benar bahwa aku adalah murid pendekar sadis dari Pulau Teratai Merah. Akan tetapi gara-gara Chia Kui Hong, cucu dari Suhu dan Suboku, maka terpaksa aku melarikan diri dari Pulau Teratai Merah tanpa pamit. Lalu dia melanjutkan setelah menarik napas panjang. Aku minggat dari sana, di samping hendak meluaskan pengalaman, mencari kedudukan yang baik, juga untuk mencari musuh besar yang telah membunuh ayahku. Musuh besarku itu adalah Siang Koan Cikang. Tang Bun An atau Han Lo Jin atau Ang Hong Chu memang seorang tokoh sesat yang hanya dikenal namanya namun tidak ada orang yang mengenal wajahnya. Akan tetapi sebagai seorang tokoh Kang Ou yang sudah puluhan tahun malam melintang di dunia Kang Ou, dia mengenal hampir semua tokoh persilatan yang terkenal. Maka dia pun sangat terkejut ketika mendengar nama Siang Koan Cikang. Bukankah Siang Koan Cikang ini adalah seorang tokoh Xiao Limpai yang dahulu ketika muda terkenal sebagai putra si iblis buta Siang Koan Lo Jin? Dan yang sekarang menjadi seorang tokoh rahasia yang lengan kirinya buntung? Benar sekali, Beng Chu. Apakah tahu di mana dia? Tanya Sim Qi Liong penuh gairah. Han Lo Jin tersenyum. Tenanglah, orang muda. Sesudah kita bekerja sama dan memiliki pengaruh yang luas, apa sulitnya mencari seorang Siang Koan Cikang? Sabarlah, musuh besarmu itu pasti akan dapat kami temukan dan dapat kau bunuh dengan bantuan kami. Senang hatiku bisa mendapatkan bantuan seorang murid pendekar sadis. Engkau sama pentingnya dengan Chun Sek. Dan bagaimana dengan engkau, Tok Si Moli? Aku sudah tahu akan kelihayanmu, akan tetapi aku belum tahu latar belakangmu. Engkau datang dari perguruan mana dan siapa pula gurumu? Mendiang guruku adalah Min San Moko dan selain dari dia, aku pun mempelajari banyak macam ilmu silat. Walaupun belum tentu aku dapat menandingi Sim Qi Liong atau Tan Chun Sek, akan tetapi sepasang pedangku juga jarang menemui tanding. Dan di samping itu aku mempunyai kenalan dan hubungan dengan hampir seluruh tokoh Kang Ou. Murid Min San Moko? Bukankah Min San Moko adalah murid mendiang si Kui Ong? Bagus. Engkau juga dapat menjadi pembantuku yang bisa diandalkan. Senang sekali aku menerima kalian bertiga menjadi pembantu-pembantu utamaku. Han Lo Jin tertawa senang sekali. Tentu saja hatinya senang bukan main karena tiga orang muda yang tadinya dicurigai sebagai musuh, kiranya bahkan menjadi para pembantunya yang tangguh, apalagi seorang di antaranya adalah putra kandungnya sendiri. Beng Chu, aku ingin mengulangi pertanyaanku tadi. Di mana adanya Chiang Kun tadi? Kami pun ingin mengenalnya dan mengetahui kedudukannya di istana. Bukankah dia seorang perwira tinggi pasukan pengawal di istana? Kedudukan itu penting sekali. Maka kami ingin berkenalan dengan dia, kata Sim Qi Liong. Hahaha, kalian ingin bertemu dengan dia? Baiklah, akan kupanggil dia ke sini. Han Lo Jin bangkit berdiri, lantas dengan cepat sekali kedua tangannya bergerak ke arah mukanya sendiri. Ketika kedua tangannya turun kembali, maka lenyaplah wajah Han Lo Jin yang terhias kumis dan jenggot tadi. Wajah itu berubah menjadi wajah yang gagah dan tampan, licin bersih tanpa kumis dan jenggot. Wajah perwira Tang Bun An, dan kembali kedua tangan itu bergerak ke arah tubuhnya. Terbukalah pakaian sutra itu dan kini yang membungkus tubuh itu adalah pakaian seragam perwira yang mentereng. Pantas saja tubuh itu tadi nampak besar dan lebih gemuk, ternyata berpakaian rangkap. Melihat betapa tiga orang muda itu menjadi bengong, Tang Bun An tertawa bergelak. Ternyata Ang Hong Chu adalah Han Lo Jin dan juga perwira Tang Bun An. Sim Qi Liong berseru penuh kagum. Ayah, Beng Chu, engkau sungguh hebat bukan main. Chun Sek bangga akan ayah kandungnya yang bukan saja amat lihai, akan tetapi juga ternyata seorang perwira tinggi pasukan pengawal dan seorang yang amat pandai menyamar sehingga dia sendiri dapat dikelabui. Bukan main. Ternyata wajah Han Lo Jin hanyalah wajah samaran. Hebat, mataku seperti menjadi buta. Sama sekali tidak tahu akan penyamaran itu. Aku tidak akan terkejut kalau wajah perwira Tang Bun An yang sekarang pun hanya merupakan kedok penyamaran yang lain, kata Ji Sun Bhi penuh kagum. Kini aku mengerti mengapa wajah Ang Hong Chu tak pernah dapat dikenal. Kiranya seorang ahli menyamar yang mempunyai 1000 muka. Sungguh senang dan bangga hati Tang Bun An mendengar semua pujian yang dia tahu bukan sekedar pujian menjilat belaka.
Tiga orang muda ini adalah orang-orang muda yang memiliki ilmu silat tinggi. Dan kalau mereka memuji, maka pujian itu keluar dari hati yang kagum. Dia tertawa lagi. Sekarang suara ketawanya keras bergelak, seperti suara ketawa yang biasa dilakukan Tang Qiangkun. Suara ketawanya yang wajar dan tidak dibuat-buat karena sebagai perwira Tang dia tidak lagi menyamar melainkan memperlihatkan kepribadiannya yang asli. Hahaha, syukurlah kalian dapat menghargai ilmu penyamaranku ini. Kadang-kadang ilmu ini sangat berguna. Ketahuilah, sesudah aku menjadi setua sekarang, aku tidak ingin lagi bertualang seperti dahulu. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri, dan karena itu aku mulai memikirkan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Cita-cita itu kurintis dengan menjadi seorang perwira pasukan pengawal dan berjasa kepada kaisar sehingga aku dipercaya. Baru sekarang inilah Ang Hongchu Tang Bun An memperlihatkan wajahnya yang asli dan memperkenalkan diri kepada kalian. Akan tetapi kedudukan sebagai perwira ini hanya sementara saja. Aku mulai merasa jemu, dan juga kedudukan ini tidak memberi kekuasaan seperti yang kuharapkan. Lagi pula kedudukanku yang sekarang ini pun goyah gara-gara seorang gadis dan keadaanku bahkan dalam bahaya. Kedudukan ini sewaktu-waktu dapat kutinggalkan. Karena itulah maka aku ingin menyusun kekuatan dan dengan bantuan kalian, kita akan membangun suatu kekuatan di dunia Kang Ou, menundukkan semua kekuatan lain. Memberontak? Tanya Sim Kiliong sambil mengerutkan alis. Pemuda ini tidak setuju kalau dibawa ke pemberontakan karena dia pernah melihat kegagalan para pemberontak. Ang Hongchu menggeleng kepalanya. Aku bukan orang bodoh macam Lam Hai Giamlo dan tokoh Kang Ou yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tidak, aku bukan seorang pemberontak, bahkan aku membenci kaum pemberontak. Aku ingin menjadi raja di antara para tokoh Kang Ou. Aku tak ingin menyaingi kaisar. Bodoh sekali bila melawan kerajaan yang memiliki ratusan ribu prajurit. Aku ingin menundukkan semua perkumpulan persilatan, ingin menundukkan semua tokoh dunia Kang Ou sehingga aku menjadi bengcu yang menguasai dunia Kang Ou. Dan terhadap para pejabat tinggi, aku ingin bersahabat dengan mereka. Bagaimana pendapat kalian? Itu bagus sekali. Aku setuju, bengcu. Dan aku, siap melaksanakan apa saja yang kau perintahkan kepadaku. Kata Ji Sun Bhi sambil memainkan matanya dan memandang genit disertai senyum memikat kepada perwira tinggi itu. Melihat ini Tang Bun An tersenyum, menyembunyikan kemuakan hatinya. Dia pembenci wanita, apalagi yang genit. Jika dia memperkosa banyak wanita, hal itu dilakukan bukan hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya, tetapi juga untuk membalas dendam kepada para wanita. Awas engkau, Toksimo II, aku bukan laki-laki biasa yang mudah saja kau rayu. Kalau engkau hendak taat kepadaku, maka haruslah merupakan ketaatan seorang pembantu terhadap pemimpinnya. Karena aku tidak akan tunduk oleh rayuan dan kecantikan wanita. Kalau engkau banyak tingkah dan tidak setia, nyawamu tidak akan tertolong lagi. Ji Sun Bhi mati kutu. Ia menundukkan mukanya, akan kuperhatikan dan kutaati pesanmu, bengcu. Bagus, nah mulai sekarang kalian bertiga tinggallah di sini dahulu. Kiliong dan Chun Sek bersiap-siap di sini, menunggu perintahku selanjutnya. Dan engkau, Ji Sun Bhi, lakukanlah tugas pertamamu, yaitu kau hubungi tokoh-tokoh Kang Ou di sekitar kota raja ini dan beritahukan kepada mereka bahwa Ang Hongchu minta agar mereka semua suka menghadiri undangannya untuk berkumpul di bukit ini pada malam terang bulan. Bulan depan, kurang 1,5 bulan lagi. Katakan bahwa kalau undangan atau katakanlah perintahku ini tidak ditaati, mereka yang membangkang akan dihajar. Bahkan engkau kuberi kekuasaan untuk menghajar mereka yang sudah lebih dulu menolak undanganku itu. Mengerti? Baik, bengcu, akan kulaksanakan perintahmu, kata Ji Sun Bhi. Ang Hongchu mengeluarkan sebuah kantung kecil dan melemparkannya kepada wanita itu yang cepat menyambarkannya. Ini untuk keperluan perjalanan. Kalau membutuhkan lagi, sampaikan saja pesanmu lewat para penjaga di pondok ini. Demikianlah, mulai hari itu juga 3 orang muda ini sudah menjadi pembantu utama dari Ang Hongchu. Semua pihak merasa senang. Ang Hongchu Tang Bun An tentu saja girang bukan main mendapat 3 orang pembantu yang boleh diandalkan. Sedangkan 3 orang muda itu pun merasa gembira karena mereka yakin bahwa dengan pimpinan Ang Hongchu, mereka akan dapat menguasai dunia Kang Ou dan mendapatkan kedudukan yang terhormat dan mulia. Bahkan dengan bantuan Ang Hongchu mereka mengharapkan akan dapat membalas dendam terhadap para pendekar yang pernah merugikan mereka.
Pada zaman itu kerajaan Beng Tiao dalam keadaan makmur berkat kebijaksanaan dua orang menteri yang menjadi kepercayaan kaisar. Dua orang menteri itu adalah Menteri Yang Tinghu yang berusia 50 tahun, seorang menteri yang setia dan bijaksana, ramah, sabar dan pandai mengatur siasat pemerintahan, dan orang yang kedua adalah Menteri Chang Kucheng, yang suka bertindak tegas dan tidak segan-segan memberantas pejabat yang korup dan melakukan penyelewengan. Menteri Chang Kucheng kini berusia 53 tahun dan dia adalah seorang menteri yang tegas. Sedangkan Menteri Yang Tinghu pandai sekali menghadapi negara-negara lain, pandai berdiplomasi. Kedua orang menteri inilah yang membantu berputarnya roda pemerintahan yang pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Chia Cheng, 1520-1566. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.